Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pemirsa Kasepuan TV, sebagaimana kita ketahui bahwa partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana yang besar. Hal ini tentunya tidak bisa tertanggulangi bagi yang tidak dan kurang memiliki modal. Maka bantuan dari pengusaha dan korporasi perusahaan adalah hal yang niscaya agar dapat melaju menuju kekuasaan. Maka tak pelak keberhasilan para politisi dan partai politik dalam pemilu akan berimbas pada kebijakan yang dikeluarkan sebagai konsekuensi logis karena telah dibantu modal menuju kursi kekuasaan. Tak heran bila dalam masa jabatan seorang penguasa tertentu kebijakan-kebijakannya tidak memihak rakyat tetapi memenangkan kepentingan para pengusaha dan korporasi atau perusahaan yang telah berani mengeluarkan modal besar untuk mensukseskan mereka menuju tampuk kekuasaan. Penguasa yang dibantu kewenangannya dengan modal yang sangat besar oleh pengusaha pastinya akan membalas budi balas jasa pada pengusaha tersebut. Karena sejak awal pastinya bantuan para pengusaha atau tentunya punya maksud tertentu, paling tidak agar terjamin keberlangsungan bisnisnya. Bisa juga demi mendapatkan proyek dari pemerintah, akibatnya penguasa didikte oleh pengusaha. Walhasil, sistem demokrasi kemudian melahirkan negara yang dikontrol oleh korporasi, yang ciri utamanya adalah lebih melayani kepentingan pengusaha atau pembisnis daripada rakyat. Negara korporasi tak ubahnya perusahaan yang hanya memikirkan keuntungan, rakyat pun hanya diposisikan layaknya konsumen dan negara sebagai penjual. Dalam negara korporasi, subsidi terhadap rakyat yang sebenarnya merupakan hak rakyat dianggap pemborosan. Aset-aset negara yang sejatinya milik rakyat pun dijual. Itulah negara korporasi yang tidak bisa dilepaskan dari sistem pemerintahan demokrasi. Negara korporasi telah merubah demokrasi menjadi dari korporasi oleh korporasi dan untuk korporasi. Demokrasi diusung oleh negara besar seperti Amerika dan negara-negara berat lainnya dalam rangka melestarikan penjajahan dan mengeruk kekayaan alam negeri-negeri Islam. Demokrasi sejatinya adalah alat penjajahan, sebagaimana yang pernah diutarakan oleh George W. Bush, mantan Presiden AS. Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi. Artinya jika kita tetap melanggengkan demokrasi sebagai sebuah sistem yang diterapkan di negeri ini, berarti kita tetap mempertahankan penjajahan negara-negara besar seperti AS yang memperdaya kita. Relakah kita tetap dijajah? Demikian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.